Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Noviar di Zaidan Electronic Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman ya tentang perbaikan televisi Cina ya, mereknya Luxor. Nah, ini sebenarnya mesinnya ya tetap mesin Wacom OneSonic seperti biasa ya. Dan kerusakannya itu setelah saya tes mengalami penyempitan gambar, jadi gambarnya di tengah gini ya, cuman tidak bergaris, masih ada sekitar di tengah itu 5 sentian. Nah, di situ saya memprediksi kerusakan berada pada blok horizontal. Nah, oke ya, televisi saya bongkar dulu. Setelah saya bongkar, ternyata ada kerusakan pada bagian elko dan resistor terbakar. Nah, elko itu setelah saya lihat ternyata elko itu bernilai 1 mikro 250 volt ya, dan resistornya juga terbakar. Nah, benar saja ternyata terjadi tegangan yang over di bagian blok horizontal yang menyebabkan kedua spare part tersebut terbakar. Oke ya, saya balik dulu PCB-nya. Di situ ya letaknya resistor yang terbakar tadi. Nah, langsung saja saya kasih tahu juga letaknya elko yang meletus tadi. Ya, untungnya ya saya punya mesin Cina juga, jadi saya langsung tahu nilainya berapa di situ. Oke, langsung saya ganti saja. Dan inilah kondisi fisik resistor dan kapasitor elko yang terbakar, dan akhirnya saya lepas dan saya ambilkan dari mesin lama ya, untuk resistornya, dan elko-nya saya ganti baru, karena untuk elko ini bagaimanapun kalau saya pribadi harus diganti baru, karena dia untuk kapasitasnya bisa berubah, karena di dalamnya itu terdapat cairan elektrolit yang kalau sudah dipakai sekian lama itu dia akan mengering ya. Jadi diganti saja dengan elko yang baru. Nah, setelah saya ganti dengan elko yang baru, ini ya saya pasang ya, di situ tadi sudah saya jelaskan letak PCB-nya. Dan setelah pemasangan kedua part tersebut, resistor dan elko di blok horizontal tadi, saya coba ya, dan hasilnya ternyata sama saja, belum ada perubahan ya. Jadi di sini saya masih bingung ya. Tadi saya juga belum mengukur tegangan B plusnya. Nah, lalu oke, saya ukur dulu tegangan B plusnya. Ternyata tegangan B plusnya normal ya, berkisar antara 110 hingga 115 volt DC. Di sini juga saya curiga kepada ini, kan ada kipasnya ya di flyback ini, kok kenapa putarannya itu juga agak lambat, tidak seperti powerful lah, seperti kalau flyback itu kerja normal seperti sedia kala. Nah, jadi ini untuk tegangan flybacknya juga belum bekerja optimal, bukan tegangan flybacknya, untuk flybacknya belum bekerja optimal. Tetapi di mana ya masalahnya? Apa terjadi short di bagian defleksi yuk? Nah, karena saya curiga di bagian ini bisa jadi agak semi terbakar gitu. Kalau semi terbakar ya menyebabkan beban berat kepada flyback. Makanya untuk defleksi yuk saya coba bongkar, saya lihat ternyata tidak ada tanda-tanda terbakar ya. Nah, tetapi tidak apa-apa, tetap saya bersihkan, saya lepas karet pengganjalnya, karena karet pengganjal yuk itu menjadi penyebab defleksi yuk berjamur. Nah, kalau defleksi yuk berjamur itu bisa mengakibatkan
mendapatkan kawat email terputus atau terbakar, karena untuk kawat email defleksi yuk ini biasanya terbuat dari aluminium. Nah, itu bisa terputus. Kalau yang tembaga itu jarang terputus ya, karena tembaga itu tidak mudah lapuk, tapi kebanyakan untuk kasus lilitan tembaga itu mengalami konsleting terbakar. Nah, ternyata di bagian ini tidak terjadi masalah, tidak ada kerusakan. Makanya saya putuskan untuk melanjutkan mencari kerusakan. Nah, setelah saya periksa-periksa semua, saya cek tegangannya normal semua, saya masih curiga pada kapasitor Mylar. Nah, untuk kapasitor Mylar ini coba saya ganti dengan yang baru. Nah, posisinya di PCB di situ ya, saya perlihatkan. Nah, oke, saya ganti dulu, saya lepas dulu yang lama, lalu saya ganti, saya coba, saya pasangkan kapasitor Mylarnya di bawah PCB. Ya, jadi setelah saya coba, saya perlihatkan dulu kepada sahabat Zaidan Elektronik. Untuk kapasitor Mylar ini bernilai 34J 4000 volt ya. Nah, terdapat kode seri pada papan PCB itu adalah C441. Kode papannya di situ ya, C441. Nah, setelah pemasangan kapasitor Mylar tersebut, lalu langsung saja saya coba, saya hidupkan, dan alhamdulillah berhasil ya. Nah, ternyata untuk kesimpulan kerusakan ini kita jangan langsung memvonis, tetapi tidak apa-apa. Begitu kita melihat apa yang meledak, apa yang terbakar itu ketahuan, langsung kita ganti saja. Nah, barangkali untuk pergantian spare part yang terbakar tadi bisa langsung normal, tetapi kalau tidak langsung normal ya kita cari seperti tadi ya, karena untuk blok horizontal ini kaitannya sangat banyak juga ya. Bisa ada hubungannya dengan defleksi yuk, bisa ada hubungannya dengan flyback. Ternyata hasilnya masih nihil juga, tetapi jangan mudah menyerah di situ ya kawan. Kita tetap selalu berusaha untuk mencari kerusakan, karena dimana ada kesulitan di situ ada jalan keluarnya. Nah, setelah pergantian kapasitor Mylar tersebut, alhamdulillah gambar sudah terbuka lebar ya, normal seperti semula. Oke ya, setelah gambar terbuka lebar, jangan lupa tetap kita setel dengan set-top box. Nah, dan kita lihat hasilnya untuk warnanya, untuk suaranya bagaimana. Nah, setelah normal, kita setting brightness kontrasnya, kita standarkan screen fokusnya, lalu siap-siap kita tutup. Nah, intinya sebenarnya kerusakan tadi bermula dari kapasitor Mylar yang nilainya berubah, dan akhirnya tegangan resonan horizontal minnya tidak stabil, dan akhirnya terjadi kebakaran atau kerusakan pada resistor dan elko-nya. Setelah pergantian kapasitor Mylar tersebut, semua sudah menjadi normal ya. Oke ya, ini jadi saya kasih penjelasan singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau bermanfaat bagi teman-teman, tolong bantu kami untuk like, comment, share, dan subscribe, biar saya lebih bersemangat untuk membagi pengalaman kepada teman-teman Zaidan Elektronik sekalian. Oke ya, cukup sekian dari kami, dan ikuti terus tutorial-tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.